Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah masih banyak ya, calon-calon jamaah haji yang masih menunggu, ya, yang menunggu keberangkatan. Dan juga ya, masih banyak para jamaah yang belum berangkat. Jadi untuk tahun ini baru beberapa rombongan yang berangkat. Insya Allah berangkatnya langsung ke Madinah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya tetap akan memberikan tips bagi Bapak Ibu yang akan berangkat haji yang masih ada di tanah air. Jadi, saya akan memberikan tips 10 hari sebelum berangkat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu diusahakan supaya banyak berjalan kaki. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibadah haji ini membutuhkan fisik yang prima. Pada saat pelaksanaan hajinya maupun hari-harinya, insya Allah Bapak Ibu ini banyak menggunakan fisik, terutama berjalan kaki. Di sini saya akan memberikan gambaran. Jadi karena ibadah haji ini banyak menggunakan jalan kaki, Bapak Ibu harus tahu. Ya. Tahu apa? Tahu kalau orang yang haji, ya terutama Bapak Ibu kan ini melaksanakan haji tamatu. Jadi yang namanya haji tamatu itu melaksanakan ibadah umroh di bulan haji, kemudian ya, melaksanakan haji. Itu sudah satu gandengan. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu berarti kan awal-awal itu melaksanakan umroh. Nah, sedangkan yang namanya umroh Bapak Ibu sama berjalan kaki dengan tawaf umpamanya, kemudian ada sa'inya. Nah, saya akan menghitung supaya Bapak Ibu punya keyakinan, oh berarti benar yang namanya ibadah haji itu umumnya banyak memakai jalan kaki. Pada saat Bapak Ibu berada di hotel, ini umpama di Mekah saja ya, di Mekah. Ya, jarak antara Masjidil Haram umpama dengan hotel tempat Bapak Ibu, kita ambil jarak terdekat 500 meter atau setengah kilo lah umpamanya. Kemudian Bapak Ibu ingin melaksanakan tahapan umroh. Berarti tahapan umroh itu kalau sudah berada di Mekah, melanjutkan yaitu melaksanakan tawaf dan sa'i. Berjalanlah Bapak Ibu menuju kemana? Ke masjid. Jaraknya 500 meter atau setengah kilo. Sampai pintu tuh, maksudnya sampai pintu Masjidil Haram. Nah, setelah Bapak Ibu berjalan, kemudian kan melaksanakan tawaf. Tawaf itu kan berjalan kaki. Sedangkan diperkirakan satu putarannya itu, ya, kalau jaraknya dekat itu 140 meter. Kalau jaraknya dekat ke Ka'bah, itu perkirakan. Kita bulatkan saja. Satu putaran itu membutuhkan jarak 200 meter. Karena insya Allah pada saat hajian ini manusianya banyak sekali. Jadi kalau yang namanya tawaf di Baitullah itu semakin jauh dari posisi badan, jauh dari Ka'bah, semakin lama. Semakin banyak jarak yang ditempuhnya. Semakin dekat ke posisi Ka'bah, maka semakin cepat. Cepat jarak tempuhnya maksudnya cepat selesai. Ya, baik. Yang pertama, satu putaran kita hitung 200 meter. Berarti 7 putaran 1,4. Ya kan, berarti kan 200 dikali 7, kan 7 putaran. Kita bulatkan saja 1,5. 1,5 kilometer ditambah tadi pada saat Bapak Ibu datang ke masjid. Setengah kilo berarti 2 kilo. 2 kilometer baru menyelesaikan apa? Menyelesaikan tawaf. Kemudian Bapak Ibu setelah tawaf, berangkat lagi. Setelah tawaf, berangkat ke mana? Ke tempat sa'i. Ya. Sedangkan jarak, ini saya sudah rangkum. Ya.
pada saat Bapak Ibu melaksanakan sa'i itu diperkirakan 450 meter dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Kita bulatkan saja supaya gampang hitungnya 500 meter jaraknya. Berarti kan 7 kali perjalanan. 7 kali 5. 3,5 kilometer. Ya. Karena lebih jauh Bapak Ibu. Kalau yang namanya sa'i. Jadi hasilnya itu 3,5 kilometer. Kita tambah dengan yang tadi. Ya, tadi kan totalnya 2 kilo. Ditambah 3,5 kilometer. Berarti semuanya totalnya berapa? 5,5 kilometer. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu selesai, itu kan pulang lagi ke hotel. Sejauh mana tadi? Sejauh 500 meter atau setengah kilo. Berarti kalau di total 5,5 ditambah 0,5 kilometer, totalnya seluruhnya sampai selesai itu membutuhkan 6 kilometer. Dalam satu tahapan itu. Itu harus selesai itu. Nah, dengan adanya hal yang saya jelaskan ini, berarti praktek Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah haji, kan ada umrohnya, melaksanakan umroh saja membutuhkan 6 kilometer berjalan. Umumnya kan berjalan. Nah, berarti Bapak Ibu dari sekarang harus memperbanyak jalan kaki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya otot-otot kakinya terbiasa dan menjadi kuat. Silahkan di dalam 10 hari yang awal, saya akan memberikan tipsnya. Pertama, ya ini kita hitung 10 hari sebelum berangkat. Silahkan hari pertama nih, ya, Bapak Ibu berjalan. Umpama mau ke pasar belanja sayuran, umpama biasanya bawa motor, jangan. Silahkan jalan. Diperkirakan berapa kilo tuh pulang pergi. Umpama 1 kilometer. Alhamdulillah hari ini dapat 1 kilometer. Besoknya lagi dicoba 2 kilometer seperti apa. Hari ketiga sama terus. Sampai hari ketujuh, diusahakan dicoba hari ketujuhnya sanggup tidak kalau berjalan sepanjang 6 kilometer. Karena memang itu seperti itu adanya. Dari awal 1 dulu, kemudian hari kedua 2 kilometer, terus. Hari ketujuh diusahakan supaya bisa mencoba berjalan 6 kilometer. Ini saya hitung, ini termasuk posisinya, hitungan saya adanya di tengah. Bisa saja kalau tempat tinggalnya atau hotelnya jauh, mungkin lebih nanti hasilnya. Kita ambil tengah-tengahnya saja, berarti kurang lebih Bapak Ibu berjalan setiap hari, dicoba dulu, kemudian nanti terakhir ingat, berusaha sampai bisa mencapai 6 kilometer. Selanjutnya, di hari ketiga sebelum keberangkatan, silahkan Bapak Ibu memperhatikan arahan dari saya. Yang pertama, ya, silahkan istirahat. Hanya saja bukan berarti diam saja, ya, beraktivitas seperti biasa. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, pada saat beristirahat itu malamnya jangan begadang. Maksudnya silahkan, ya, pada saat malamnya itu Bapak Ibu diusahakan tidurnya itu cukup. Ya, yang baik itu adalah tidurnya itu 8 jam. Diusahakan. Bagaimana caranya? Waktu 8 jam itu bisa tidur. Maksudnya tidurnya bisa mencapai 8 jam. Ya. Kemudian, ya, silahkan jangan mikir yang berat-berat. Enjoy saja, santai saja. Ya. Kemudian silahkan dalam 3 hari ini Bapak Ibu, ya, makan makanan yang sekiranya sehat. Jauhi gorengan-gorengan yang berminyak. Jauhi yang sekiranya makanan yang dapat menimbulkan hal-hal yang bentrok dengan tubuh kita. Itu ya. Diusahakan yang sehat-sehat. Syukur-syukur umpama minumnya nih, ya, bikin pagi sore jus wortel, jus apel umpamanya. Ya, seperti itu. Dan syukur-syukur Bapak Ibu bisa minum vitamin. Jadi vitamin itu jangan nanti minumnya di sana, dimulai dari sini. Saya menyarankan, ya,
minum vitamin untuk daya tahan tubuh. Kalau saya cocoknya namanya Imbos 4C. Kalau mau mengikuti saya itu, tapi tergantung dengan kebiasaan. Nah, itu untuk daya tahan tubuh. Ya. Kemudian, ya, silahkan sambil istirahat dalam 3 hari terakhir membereskan rumah. Ya, maksudnya rumah-rumah ya kecil-kecilan aja, apalah supaya jangan diem saja. Yang perlu dibereskan, tapi jangan capek-capek. Karena ini tinggal beberapa hari lagi, kan 3 hari, dalam 3 hari ini isi seperti itu. Ya. Kemudian, ya, silahkan ya, meluangkan waktu mengumpulkan anak dan keluarga terdekat Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Silahkan ya, berpesan. Bagaimana pesannya? Pesannya pertama, ya, Bapak Ibu supaya mencukupi keluarga yang akan ditinggalkan. Contoh misalnya masih punya anak yang sekolah, masih punya tanggungan dan lain sebagainya. Kalau memang perlu dibiayai, silahkan diberikan uang saku dan lain sebagainya. Arahkan. Itu ya. Kemudian, ya, sambil mengingatkan ke anak-anak, kan biasanya rata-rata sebagai orang tua itu yang masak di dapur. Apa itu kan orang tua. Nah, karena ingin meninggalkan rumah, ajari cara masang gas. Kemudian hal-hal yang sekiranya menurut mereka itu agak sulit. Yang biasa Bapak Ibu lakukan itu kan nantinya akan ditinggalkan anak-anak yang akan melakukannya. Ajarkan. Ya, di antaranya tadi umpama masang gas dan lain sebagainya. Itu kan kalau nggak bisa kan membahayakan. Ya, ajari maksudnya. Ya. Kalau kosong sekalian umpamanya belinya di mana dan lain sebagainya. Kemudian diusahakan berikan bekal untuk dapur selama ditinggalkan. Kan Bapak Ibu insya Allah 40 hari. Ya, kasih biaya untuk biaya dapur keluarga yang ditinggalkan. Berarti kan dipersiapkan. Selanjutnya, ya, silahkan beramanat kepada keluarga, kepada anak-anaknya, ya. Kasih tahu surat-surat penting. Contoh misalnya, ya, surat rumah umpamanya, kemudian umpama punya berangkas. Itu kan kalau namanya berangkas, isinya barang-barang berharga, ada uang, ada apa, kasih tahu nomor-nomornya kira-kira siapa yang dipercaya. Kita akan menjaga khawatir terjadi sesuatu, tujuannya apa? Tujuannya supaya keluarga kita mudah untuk ngurus semuanya. Ya, beramanat. Ya, umpamanya ke anak-anak, nah saya akan berangkat kan lama, tidak tahu ke depannya. Nah ini surat-surat berharga, surat rumah, surat toko, surat kendaraan, surat tanah ada di sini ya. Kalau ada berangkas ini nomornya. Hati-hati ada tabungannya, ada begini, umpamanya seperti itu. Ya. Nah selanjutnya diusahakan sampaikan kepada anak-anak, pada keluarga, umpama memiliki hutang pihutang. Hutang atau pihutang. Kalau yang namanya hutang kan berarti harus dilunasi. Kalau piutang berarti uang kita ada di orang. Supaya dikasih tahu. Ya. Nah, bila punya hewan peliharaan, ini kan umpama ada Bapak Ibu yang domisilinya di kampung. Ya, walaupun di kota juga insya Allah kalau yang hobi peliharaan kan ada. Nah, itu supaya mencari orang untuk diamanati untuk mengurusnya. Karena tempo hari ada ya di Jakarta, saya punya teman itu, ya. Dia itu menyuruh kepada seseorang untuk mengurusi hewan peliharaannya yang mahal-mahal. Ternyata tidak amanah, akhirnya mati. Nah itu jangan sampai dilakukan. Terlebih umpamanya tidak diurusi, tidak makan dan sebagainya, itu binatang juga sama. Ya, tidak boleh dianiaya. Ya, umpamanya punya peliharaan ayam, burung, ya supaya dipersiapkan makanannya dan ditugaskan siapa yang ngurusnya. Jangan sampai menganiaya. Ini mengingatkan karena memang tempo hari ada yang seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, pada saat beberapa hari menjelang keberangkatan, ya, diusahakan ya, jangan pergi jauh. Antara istirahat di rumah. Karena ada kejadian Bapak Ibu, ya, anaknya di Jakarta,
ingin mengumrohkan keluarganya yang ada di kampung. Tinggal beberapa hari lagi mau berangkat. Sudah diamanati, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Malah pergi ke sawah. Nggak mau diem orangnya. Ternyata qadar Allah dipatok ular. Ularnya kebetulan ular yang berbisa. Akhirnya bengkak, sakit, dan sebagainya, panik. Anaknya yang di Jakarta dikasih tahu, karena besok kan tinggal berangkat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini kan namanya kita usaha. Diusahakan bagaimana caranya, tinggal beberapa hari lagi ya silahkan di rumah. Umpamanya lagi, di kampung dan lain sebagainya. Tiba-tiba umpamanya ini kan, musim hujan, genteng bocor. Nggak perlu naik-naik Bapak Ibu. Jangan. Kenapa? Menjaga bahaya. Ini tinggal berangkat saja. Kalau sekiranya gentengnya bocor dan lain sebagainya, suruh orang untuk memperbaikinya. Diusahakan walaupun suaminya bisa untuk menjaga keselamatan dan lain sebagainya, tidak perlu naik-naik ke atas rumah dan lain sebagainya. Khawatir terjadi sesuatu. Jadi intinya jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Namanya kita ikhtiar. Nah, selanjutnya sambil menunggu keberangkatan, silahkan dibuka kembali hadis-hadisnya, hafalan-hafalan doanya. Diusahakan supaya banyak menghafal doa-doanya. Supaya mantap hatinya, paham hatinya, betul-betul tahu praktek ibadah yang sesuai dengan tuntunan seperti apa. Umpama cocok dengan nasihat-nasihat saya, video-video saya, ya silahkan diulang-ulang. Dan apabila bermanfaat, di sini saya menyarankan minta ridhonya supaya mensubscribe. Kan ada tulisan tuh di HP, biasanya kalau video saya ada tulisan subscribe. Kadang ada warna merah, kadang ada warna hitam. Diklik supaya hilang tulisannya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau Bapak Ibu sudah mengklik itu, mensubscribe, nanti sering datang yang namanya video-video Abah Jojonya. Bisa dipelajari umpamanya, Abah hari ini, mengupload video. Nanti dengan sendirinya hadir di handphone Bapak Ibu. Itu tujuannya kalau bermanfaat, Jadi di sini saya tidak niatan apa tidak. Kan tujuannya membuat video-video ini supaya bermanfaat dan bisa menjadi jariah. Hanya saja memberikan jalannya. Silahkan di-subscribe. Mudah-mudahan dengan cara begitu nanti video-video Abah ada hadir di HP Bapak Ibu sekalian, tidak perlu pencarian dan sebagainya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan video-video Abah ini bisa membawa kemanfaatan dan juga kebarokahan, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Abah mendoakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah hajinya, Allah memberikan sehat, Allah memberikan kekuatan, keselamatan, kelancaran, kesuksesan dalam ibadahnya, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kebarokahan dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan semoga bisa meraih pahala haji yang mabrur. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah Jojo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.